Salam Pancasila. Presiden 2024 Prabowo atau Ganjar Pranowo. Ya, ini udah kelihatan, mulai dari sekarang aja udah kelihatan. Ya, kalau pinter, kalau kritis pasti kelihatan. Jadi sekarang ini banyak gejolak-gejolak yang dimunculkan, itu test case, ngetes masyarakat, ngetes air gitu, ngetes sungai gitu. Harusnya seperti apa gitu. Ya, seperti kemarin Puan Maharani mengadakan acara di Semarang, Ganjar nggak diundang. Gimana reaksinya dan lain-lain, itu kan kepiawaian dari para pakar politik, ya kan. Nah, kalau melihat dari sekarang ini terjaga dengan baik, ya Prabowo Presiden 2024. Dah. Kenapa? Karena ya Prabowo satu-satunya calon yang sudah paling pengalaman, modal punya, pengalaman punya, partai punya, ya kan. Jadi dia berhak mencalonkan, ya dicalonkan oleh partainya. Partai-partai lain ini, ya kan, karena presidensial thresholdnya nggak cukup, ya kan, dan lain-lain, akhirnya ya berkoalisi, gabung. Ya, ini yang jadi pertimbangan berat antara Prabowo dengan PDIP. Ya, kalau menurut saya, kalau Prabowo berhadapan dengan PDIP, tetap menang Prabowo menurut saya, gitu ya. Menurut saya loh, karena PDIP ada polemik di dalamnya. Dia ingin putri mahkotanya naik, yaitu Puan Maharani. Cuma kan yang tenar atau yang elektabilitasnya tinggi kan Ganjar Pranowo. Mau nggak Bu Mega mencalonkan Ganjar Pranowo? Ya kan. Jadi Puan ini seperti terhambat gitu. Kemarin sudah diseling dua periode ya, 10 tahun Jokowi. Itu kan di luar terahnya Soekarno gitu. Ya, nah ini diseling lagi 10 tahun lagi, kira-kira mau nggak gitu. Terlanjur tua mungkin ya. Ya nggak tahu lah, ya kan. Jadi terlalu berat lah bagi PDIP. Yang paling efektif nanti biasanya dia menjelang akhir-akhir selalu ada ide-ide brilian dari Bu Mega dan timnya, ya. Nah, Prabowo paling besar potensinya. Nah, terus kalau Prabowo berpasangan dengan Puan, ya problemnya mau nggak Puan jadi wakil. Kalau mau, selesai. Jadi nih, ya lawannya Ganjar Pranowo, Anies. Ya, itu lawannya sebetulnya, ya, karena di Indonesia ini dibatasi oleh partai politik, ya. Ganjar Pranowo dan Anies ini kan nggak punya partai politik, ya. Pada mau nggak dukung dia, kan gitu ya. Kalaupun mau, apa imbalannya, ya kan, terlalu rumit lah, ya. Jadi pesaingnya Prabowo ini pada terbelit masalah gitu. Kalau Prabowo kan sudah punya partai, sekarang 2 besar lah, 3 atau 2 besar gitu, ya kan. Jadi cukup mumpuni gitu, ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa ketika betul terjadi antara tadi, ya, Prabowo, Puan, Ganjar, Anies, ya kan, ini pasti tinggal dipisah-pisah aja, ya kan? Apakah Prabowo Ganjar atau Prabowo Anies lagi, ya kan. Prabowo dengan Anies, kemarin kan dengan Sandi, ya. Nah, ini nggak mungkin kalau Ganjar dengan Puan, masa PDIP sendirian, ya. Tapi dalam politik itu mungkin. Nah, ini ada faktor paling menentukan sebetulnya, yaitu partai politik, partai Jokowi. Nah, Jokowi bikin partai politik, Partai Jokowi Indonesia, ya, walaupun enggak, ya, artinya suara Jokowi ini seperti suara partai politik karena masih banyak pendukungnya. Ya, misalnya Jokowi menyatakan mendukung Ganjar Pranowo, ya, bisa dapat suara banyak tuh Ganjar Pranowo, karena masih banyak relawan Jokowi dan pendukung setia Jokowi yang kayaknya lebih militan kepada Jokowi daripada kepada partai, ya. Atau Jokowi dukung Pak Prabowo gitu, ya, gitu. Itu Prabowo jadi gitu, karena ini pasti mendukung gitu, karena di Indonesia itu kan seperti itu budayanya, ya. Jadi Jokowi juga merupakan penentu presiden 2024, ya. Ini seperti dalam video-video saya sebelumnya, ya, ingat-ingat di video saya nanti 2024, oke. Jadi nanti kalau misalnya benar, jangan dianggap saya dukun, ya. Ya, oke. Merdeka.